Presiden Joko Widodo membagikan paket sembako di permukiman kawasan Sempur, Bogor, Jawa Barat. Warga menerima langsung paket sembako dan berkomunikasi langsung dengan Presiden. Permukiman Kampung Lebak Pilar, Kelurahan Sempur, Bogor, Jawa Barat, dikunjungi Presiden Joko Widodo Minggu malam. Presiden menyusuri permukiman dan berkomunikasi dengan warga seputar kondisi kesehatan dan pekerjaan. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Jokowi membagikan paket sembako. 3 kepala keluarga menerima langsung paket sembako. Salah satunya rumah pasangan marbot masjid Heri Juliansah dan Lisdiawati. Kehadiran Presiden sempat diabadikan warga. Mereka tidak menduga dikunjungi Presiden. Anak berapa? 2. Langsung aja kasih itu sama Bapak. Bahagia banget, Pak. Kebantu banget sama. Nggak nyangka akan kedatangan Jokowi? Iya, nggak nyangka banget. Nyampe ngegetar, mau foto aja nggak bisa. Pembagian sembako sangat membantu warga di tengah pandemi corona. Dari Bogor, Jawa Barat, iNews melaporkan. Seorang ketua RT di wilayah Koja, Jakarta Utara terlibat cekcok dengan warganya karena pembagian bantuan sembako selama masa pandemi virus corona. Meski diselesaikan secara damai, namun sempat terjadi tindakan saling melukai karena seorang warga yang pindah domisili datang dan menagih jatah sembako. Baik. Kurang ajar kamu. Bukan siapa-siapa saya kamu ngomong. Saya ngomong baik-baik. Tapi ibu malah kayak gitu. Video berisi cekcok mulut yang melibatkan seorang RT dengan seorang warga ini viral di dunia maya beberapa hari lalu. Video ini berujung aksi penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka yang dialami putri dari ibu RT dan kakak perempuan dari warga tersebut. Dia telepon dengan warga saya, dia ngomel-ngomel. Warga saya datang ke tempat saya, Bu, si Nur Hayati ngomel-ngomel masalah sembako, kata sembakonya dimakan sama ibu, katanya gitu. Terus saya gini, Nur Hayati, kamu datang aja ke rumah saya, nanti saya buatkan surat pindah. Mereka sama-sama membuat laporan ke polisian, namun keduanya justru ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Keributan terjadi saat mantan warga di Jalan Rawa Binangun yang pindah domisili ke Bekasi keberatan namanya tidak tercantum di daftar penerima bantuan. Cekcok pun berubah menjadi perkelahian. Ini terjadi saling melakukan penganiayaan, maka sehingga dua-duanya kita jadikan tersangka. Kemudian mereka terjadi mediasi dan terjadi perdamaian, dan intinya adalah saling memahami, sehingga mereka kemudian membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada kami dan juga surat pencabutan laporan. Pihak kepolisian akhirnya menjadi mediator untuk kedua pihak saling berdamai. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Operasi pasar murah yang digelar di Pematang Siantar, Sumatera Utara diwarnai aksi saling dorong puluhan ibu-ibu. Mereka berebut paket sembako murah hingga mengabaikan protokol jaga jarak. Diwarnai aksi saling dorong, puluhan ibu-ibu di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara saling berdesakan saat mengantre Diwarnai aksi saling dorong, puluhan ibu-ibu di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara saling berdesakan saat mengantre paket sembako yang dijual dalam pasar murah. Para ibu-ibu ini tidak mengindahkan protokol jaga jarak atau physical distancing di tengah pandemi COVID-19 untuk mendapatkan paket sembako murah. Imbauan para petugas dari Dinas Koperasi tak lagi dihiraukan mereka yang telah mengantri hingga berjam-jam. Harganya harga berapa tadi? 12,5. 12,5. Sempat ngantri tadi ya? Ngantri. Lama juga, beberapa lama? Antrinya sampai 2 jam lebih, Pak. 2 jam lebih. Kegiatan pasar murah saat Ramadan ini memang sangat membantu warga di tengah kondisi perekonomian yang sangat sulit pasca mewabahnya virus corona. Warga berharap pasar murah terus dilakukan untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama bagi yang tidak mendapat bantuan sembako gratis dari pemerintah daerah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darma Setiawan, iNews melaporkan.
Warga Tangerang, Banten berkerumun saat pencairan bantuan langsung tunai di sebuah sekolah dasar. Lamanya pembagian membuat warga harus berkumpul lebih lama lagi untuk menerima BLT senilai Rp600.000. Warga berkumpul di SDN Gondrong, Tangerang, Banten untuk mengantre penyaluran bantuan langsung tunai tahap awal dari pemerintah Provinsi Banten. 437 warga Kelurahan Gondrong dan Petir ini berkumpul dan mengabaikan jaga jarak fisik di tengah pembatasan sosial berskala besar. Meski diminta untuk tidak berkerumun, warga pun berkerumun dan beberapa diminta keluar kelas karena duduk berdekatan. Pembagian BLT ini juga berjalan lambat sehingga warga berkumpul lebih lama. Saya ngantri dari jam 9, kan disuruh dari jam 9, terus di surat penyataannya sampai jam 11. Sampai siang ini belum mendapat panggilan? Belum. Petugas pun memanfaatkan ruang kelas dan mengatur jumlah warga yang masuk sesuai dengan ketersediaan kursi. Antrinya kita coba diminimalisir untuk terkait dengan physical distancing-nya. Kita masukkan ke per kelas. Dan di kelas sendiri sudah jaga jarak. Memang kan kalau kursinya per kelas itu cuma 32. Jadi kita siasati. BLT yang diberikan sebesar Rp600.000 per kepala keluarga. Bantuan diberikan untuk warga terdampak pandemi COVID-19 maupun penduduk non-KTP Kota Tangerang yang tidak dapat mudik di hari Lebaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Gunakan mesin ATM beras, warga DKI Jakarta dapat bantuan beras dari TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertanian. Berlokasi di Kodim 0501, masing-masing warga dapatkan sebanyak 1,5 kilogram beras. Inilah ATM beras yang disediakan untuk memberikan bantuan kepada warga di tengah pandemi corona. Bantuan beras ini merupakan kerjasama antara TNI Angkatan Darat dengan Kementerian Pertanian. ATM beras dapat ditemui di 10 komando distrik militer yang tersebar di Jakarta dan Bogor, Jawa Barat. Salah satunya di Kodim 0501 Kemayoran, Jakarta. Bantuan beras dikhususkan untuk warga yang kesulitan mendapatkan bantuan sembako karena tidak memenuhi syarat atau kesulitan memenuhi syarat bantuan sosial. Setiap hari kita maksimalkan pada 1.000 warga. 1.000 warga. Setiap warga kepala keluarga itu mendapat 1,5 kilo karena hitungan kita setiap orang itu kan kebutuhan berasnya kurang lebih sehari itu 300 gram gitu ya kurang lebih, sehingga kalau 1,5 kilo itu bisa memenuhi 4 orang dalam satu keluarga tersebut, itu selama 2 bulan. Warga yang mengambil juga harus mengikuti protokol COVID-19, mulai dari disemprotkan disinfektan, diukur suhu tubuhnya, dan mengantri dengan menjaga jarak fisik. Warga mendapat 1,5 kg beras ini didata oleh anggota Kodim yang turun ke lapangan. Ketersediaan bantuan beras akan berlangsung selama 2 bulan ke depan. Rencananya ATM beras ini akan tersedia di seluruh Kodim di Indonesia, terutama di tengah pandemi corona. Dari Jakarta, Ricky Iskandar, Adrian, iNews melaporkan. Selama penerapan PSBB di Kota Surabaya, pasar tradisional Karang Menjangan mengatur jarak antar pedagang dengan dibuatkan blok. Nah, dengan penerapan jaga jarak ini, warga mengaku lebih aman saat berbelanja. Jika biasanya pasar tradisional identik dengan semrawut, namun tidak terjadi di pasar tradisional Karang Menjangan, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Selama penerapan PSBB di Kota Surabaya, pasar tradisional diatur berjarak antara pedagang satu dengan pedagang lain dengan dibuat blok ukuran 2 x 1 meter. Jadi pedagang sama pedagang yang lain tidak berdekatan, termasuk juga pembelinya tidak berkerumun, tidak berdekatan, jadi semuanya saling jaga jarak. Dengan penerapan jaga jarak ini, warga mengaku lebih aman saat berbelanja. Kesehatan sih lebih baik sih, biar gak tertular lah penyakitnya. Artinya dengan posisi jaga jarak ini lebih aman kan? Iya, lebih aman. Jadi sekarang masyarakat kan udah ngerti ya, ini jadi mereka menurut masih manut gitu loh. Ternyata juga pinter kan ini diatur gini juga mau.
Hal yang sama juga terjadi di Pasar Pagi Salatiga, Jawa Tengah. Setiap lapak pedagang diberi tanda kotak dengan jarak 1,5 meter antar pedagang. Para pedagang dan pembeli juga mewajibkan mengenakan masker. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Salatiga, Jawa Tengah, kontributor iNews melaporkan. MNC Peduli menyalurkan paket sembako melalui PT BSR Indonesia dan PT Global Jasa Sejahtera, di mana nantinya akan dibagikan kepada karyawan yang terdampak wabah virus corona. Pembagian paket sembako pun dilakukan sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Beginilah suasana saat pembagian paket sembako oleh PT BSR Indonesia dan PT Global Jasa Sejahtera kepada karyawannya yang terdampak wabah virus corona. Mengikuti protokol kesehatan, penyaluran paket sembako dilakukan dengan menerapkan physical distancing untuk mencegah penularan virus corona. Paket sembako ini merupakan bantuan MNC Peduli yang diserahkan secara simbolis oleh Jessica Tanu Sudibyo kepada PT BSR Indonesia dan PT Global Jasa Sejahtera untuk dibagikan kepada karyawannya. Harapannya paket bantuan ini dapat meringankan beban karyawan selama masa pandemi. Yang kami harapkan dapat meringankan beban-beban teman-teman karyawan dari PT BSR dan GJS yang nature pekerjaannya adalah outsourcing. Karena pada masa pandemi ini kan yang kita ketahui ada dampaknya secara ekonomi bagi banyak karyawan. Maka dari itu kami MNC Peduli ingin membantu meringankan beban-beban karyawan tersebut. Jadi domisilinya ini sementara ini untuk karyawan yang ada di sekitar Jabodetabek dan berupa kebutuhan rumah tangga yaitu seperti beras dan makanan ringan dan lain sebagainya. Melawan COVID-19 perlu dukungan dari semua pihak termasuk korporasi maupun masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus ini secara terus-menerus. Oleh sebab itu mari bersama MNC Peduli kita berdonasi yang nantinya akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pandemi. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ibu hamil di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ditolak melahirkan di rumah sakit dan juga rumah bersalin karena PSBB. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi.